Al-Fatihah itu yang terakhir gitu ya. Ada yang nyautin kawan-kawan, amin gitu, tapi suara perempuan. Nah si Mbak Ita kan lagi makan ya, pas lagi makan gini bener amin. Hah? Mbak Ita melongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Karena hari ini pun sama aja. Cuacanya tetap nggak menentu. Pagi-pagi udah hujan, panas, gerimis, panas lagi, hujan lagi. Wah pokoknya amburadul cuacanya ya. Semoga kalian semua tuh pada sehat-sehat ya kawan-kawan. Nah, saya udah kembali nih ya di layar kaca kalian. Tahu dong pastinya kalau saya mau kembali bercerita. Karena kali ini ada kiriman di Facebook saya kawan-kawan. Tapi seperti biasa, sebelum saya bercerita, saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Yang belum masih saya tungguin nih kawan-kawan nih ya. Komennya, share-nya, like-nya, apalagi subscribe-nya, saya tungguin. Oke. Kawan-kawan semua bisa ya mengirimkan cerita kalian melalui Facebook saya Sandy Caroline, Instagram saya Sandy Caroline, atau email saya citranuansa9@gmail.com. Kirimkan ceritanya selengkap mungkin, nanti saya akan bacakan kembali ya kawan-kawannya cerita kalian. Oke, kawan-kawan langsung aja yuk ke ceritanya. Saya udah gak sabar nih kawan-kawan. Judulnya hari ini adalah Siapa yang Menangis. Tuh aneh-aneh kan tuh judulnya, siapa yang nangis coba. Dari judulnya udah kayaknya gimana gitu ya. Ya udahlah, langsung aja yuk ke ceritanya. Begini ceritanya. Cerita kali ini diceritakan oleh teman Facebook saya yang minta namanya disamarkan kawan-kawan. Namanya sebut saja Ita ya kawan-kawan ya, Mbak Ita. Nah Mbak Ita ini, beliau ini tadinya itu kuliahnya tuh di luar Jakarta. Kemudian karena dia kuliah di luar Jakarta dan sudah menyandang sebuah gelar S1, ayah dan ibunya dia ini ingin menjodohkan dia dengan seorang pria. Memang kalau di keluarganya dia itu udah biasa ya kawan-kawan, dijodohkan gitu udah biasa. Kakaknya dia yang di atasnya dia kan anak ketiga, yang di atasnya dia tuh 2 orang juga sama dijodohkan gitu kan. Akhirnya dia pun sama nih mau dijodohkan sama seorang pria yang katanya kuliahnya itu di luar negeri kawan-kawan, tapi kerjanya di Jakarta gitu. Nah pria ini udah mapan dong pastinya ya pria ini. Nah tadinya dia juga ngerasa, kok gue dipakai digituin ya, pakai dijodoh-jodohin gitu kan, ada perasaan yang takutnya dia nggak suka gitu tuh gimana. Dikasih lihat lah ya fotonya. Pas dilihat fotonya ya emang ganteng gitu kan, calon suaminya ini ganteng, mapan. Udahlah ya, akhirnya dia setuju nih kawan-kawan sama pria ini. Akhirnya dikenalkan, dikasih lihat orangnya langsung, dilihat keluarganya juga oke, ya mau gak mau lah dia oke. Akhirnya mereka ini ketemu itu cuma 2 kali dan akhirnya langsung menikah lah ya kawan-kawan. Di hari menikahnya itu kemudian mereka mau bulan madu nih, karena waktu mereka menikah itu adalah pandemi ya kawan-kawan. Jadi mereka kesulitan untuk bulan madu ke luar negeri. Jadi mereka tuh mau bulan madu ceritanya tuh ya udah di sini aja gitu ya, daerah-daerah Bandung gitu kata dia, Jawa Barat lah ya kata dia gitu. Akhirnya si suaminya ini menyewa sebuah villa nih lumayan gede villanya ya, katanya sih atas bawah nih 2 lantai, bukan untuk keluarga tapi untuk mereka berdua doang bulan madu kawan-kawan. Nah mereka tuh menuju ke sana nih kawan-kawan, ke villa itu, villa yang udah disewa nih sama suaminya. Nah suaminya ini kan dua-duaan doang nih sama dia kan. Dari awal tuh tukang villa udah bilang, penjaga villanya,
Oh iya, ini nanti kalau ada apa-apa dikasih WA-nya si penjaga villa ini kan. Oh iya ya, oke. Selesailah ya mereka tuh berdua. Berdua sampai di sana, namanya bulan madu kan ya. Villanya itu nggak jauh itu dari sebuah kayak apa ya? Kayak pegunungan gitu loh kawan-kawan. Gimana sih? Jadi kelihatan tuh pemandangan gunung gitu ya. Sebelah sana tuh ada gunungnya sama kebun teh gitu tuh kelihatan tuh kawan-kawan dari jarak berapa meter. Kamu buka jendela tuh udah kayak kebun teh tuh menghampar luas gitu. Jadi itu kelihatan gitu kan. Akhirnya si suaminya itu bilang, yuk kita sholat dulu yuk, nyampe sono asar. Berjamaah tuh mereka sholat asar. Habis sholat asar itu istrinya bilang, ih enak kali ya kalau aku makan ayam-ayam, aduh ayam kayak McD KFC gitu loh, aduh gue jadi sebut merek dah itu pokoknya deh, ayam-ayam crispy gitu kata dia pengen banget ya sebagai suami yang baik gitu kan, apalagi baru menikah ya, denger istrinya mau kayak gitu langsung kan suaminya bilang, oh ya udah nanti aku beliin deh. Akhirnya suaminya ini keluarlah dari villa itu, tinggal istrinya sendiri nih ya, Mbak Ita ini di dalam villa. Ya suasana villa itu nggak serem sama sekali kawan-kawan, nggak ada serem-seremnya. Villanya juga bagus, menarik, pokoknya ya nggak ada serem lah istilahnya awal-awal itu. Nah Mbak Ita itu mau mandi, ya mandi kan istilahnya dia kan nggak mungkin dong orang dari perjalanan jauh dari Jakarta ke Bandung kan, dia harus mandi, pikiran dia oke deh dia mandi kan. Pas dia lagi mandi nih kawan-kawan, kan dia kan baru aja sampohan gitu, tiba-tiba dia denger nih suara flush, tau nggak, flush WC itu, WC kan di flush gitu kan, air kan gede banget. Balia kaget, astagfirullahaladzim, kok ada suara flush WC. Oh jangan-jangan otomatis nih WC-nya, kata Mbak Ita ngomong gitu. Udah biarin aja lah, WC-nya otomatis, keren katanya. Ini mandi tuh tetep kawan-kawan, kan villanya itu kan 2 lantai ya. Nah kedengeran tuh dia kan ada di lantai 1, jadi kamar mandi yang bisa dipakai untuk mandi itu adanya di lantai 1 kawan-kawan. Lantai 2 ada kamar mandi tapi cuma toilet aja, WC gitu untuk pup. Gak ada kamar untuk mandinya, kamar mandinya tuh gak ada untuk mandi gitu, gak ada, cuma untuk pup aja tuh di lantai atas, lantai 2. Jadi mandi di lantai 1. Nah dia denger pas lagi dia mandi tuh ada suara orang buka pintu, brek gitu, blek tutup lagi. Kemudian ada orang yang naik ke atas tangga, juk lari, juk ke bawah lagi lari, juk gitu lari. Nah terus Mbak Ita itu ngomong, ih kok ada suara orang naik tangga, kok buka pintu terus, ada siapa sih gitu ya. Loh makin cepet dong Mbak Ita tuh mandinya gara-gara hal itu kan. Nah dia bingung, waduh gue harus ini nih, kayaknya gue harus cepet-cepet selesai deh, gak beres, takutnya ada maling. Mbak Ita tuh mikirnya, karena saking itunya dia mikir, kan istilahnya dia sendirian ya kawan-kawan, dia mikirnya tuh maling gitu. Waduh jangan ada maling gitu kan. Dia buru-buru tuh kawan-kawan mandinya, pakai handuk dia keluar, dia lihat longok, gak ada orang siapa-siapa. Jadi tanda tanya, ih tadi perasaan ada yang itu. Dia naik ke atas tuh kan, dia ambil HP, dia telepon suaminya. Dia bilang, Yang, tadi kamu balik ke rumah Yang? Kamu ambil dompet dulu apa gimana? Apa ada yang ketinggalan? Terus suaminya bilang, enggak, ini aku masih ngantri katanya. Tenang ya, nanti dulu katanya gitu. Emang kenapa? Tadi aku dengar ada orang suara buka pintu, terus naik turun tangga. Nah suaminya bilang, aduh Yang, kamu coba deh cek katanya, pintu-pintu jendela ditutupin aja kata suaminya. Udah abis ini aku langsung pulang kok. Ya udah kamu hati-hati ya, tutup pintu semua jendela. Kalau ada apa-apa hubungi katanya penjaga villanya, karena kan ada WA-nya tuh dikasih tahu kan. Akhirnya si istrinya ini buru-buru tutup telepon. Nah dia makin takut dong, dia takutnya maling kawan-kawan. Udahlah dia langsung kunci pintu bawah, kunci jendelanya ada banyak tuh kawan-kawan. Termasuk ada jendela di lantai 2. Nah dia buka jendela, dia lihat di atas tuh ya, dia lihat pemandangan kan. Kelihatan dong pemandangan kebun teh yang indah itu kan. Nah dia lihat dari kejauhan, dia lihat ada seorang perempuan gitu kawan-kawan. Dia lihat ya, dia nggak lihat wajahnya sih, cuma karena dari samping gitu kan, nunduk gitu, tiba-tiba ngambil batu gitu kawan-kawan, batu terus ke kepalanya gitu diangkat gitu, terus
jedotin ke kepala. Lah dia ngelihat kayak gitu kan takut ya langsung ya. Wah, Mbak Ita langsung telepon tukang penjaga villa. Langsung turun sambil telepon tukang penjaga. Pak, tolong ada orang mau bunuh diri. Di mana? Gitu kata penjaga villa. Di itu kebun teh gitu. Nah, si penjaga villa emang gak jauh dari situ dia. Gak jauh katanya rumahnya dari situ. Langsung datang ke situ. Penjaga villanya naik motor kan 2 orang. Mana bu? Gitu. Sebelah mana? Di sebelah sana. Langsung lari kan. Mbak Ita juga ngikutin. Lari ke sana. Pas dicek itu gak ada orang sama sekali di tempat yang Mbak Ita lihat itu. Gak ada. Tapi penglihatan Mbak Ita, tadi dia ngelihat ada perempuan ngambil batu tuh jodotin kepalanya sendiri, maksudnya di kepalain gitu kawan-kawan, terus penuh darah gitu. Mbak Ita ngeliat kayak gitu. Tapi pas didatengin sama si penjaga villa itu nggak ada. Mbak Ita kan panik. Tadi saya lihat di sini Pak, beneran. Ya udah ibu tenang dulu, udah ibu masuk aja nanti saya kabarin. Gak lama suaminya dateng. Sebut aja ya ini Mas A. Nah si Mas A ini bilang, kenapa Yang? Kenapa? Tadi aku lihat, diceritain lah sama Mbak Ita kalau dia tuh ngelihat ada perempuan gitu ya megang batu terus gubuk kepalanya gitu. Katanya Mbak Ita kayak orang mau bunuh diri gitu bilangnya sama suaminya. Ngelihat kayak gitu dia panik, dia telepon lah penjaga villa. Suaminya bilang, udah yang kita ikut masuk aja nanti penjaga villanya yang gituin gitu kan. Akhirnya udah masuklah mereka ke dalam. Gak tenang nih Mbak Ita nungguin kabar dari penjaga villa. Penjaga villa sama orang-orang sekitar katanya udah nyari ke daerah situ. Akhirnya laporan nih, masuk kan ke dalam villa, laporan penjaga villa, katanya udah dicari, nggak ada bu katanya. Kita tuh udah nyari, sama warga sekitar juga udah nyari, nggak ada bu yang ibu maksud ini. Ya Allah Pak, katanya saya beneran ngeliat, kata Mbak Ita, tapi nggak ada bu gitu. Udah ibu katanya istirahat aja, mungkin ibu kecapean kali perjalanan jauh, katanya si penjaga villa. Oh ya udah deh Pak, makasih banyak ya Pak, maaf ngerepotin. Ya udah kalau ada apa-apa WA saya, telepon saya siap, kata penjaga villanya gitu kan. Saya siap pasti dateng gitu. Iya katanya gitu. Akhirnya makasih Pak. Udah pergi kan tuh si penjaga villa. Pas tuh kan suaminya kan bawain itu ya ayam chicken itu kan. Suaminya udah kamu tenangin diri dulu, ini katanya kamu mau makan ayam ini aku udah beli nih burger, ayam, es krim semua lengkap. Ya udah akhirnya dia tenangin diri tuh, dia makan tuh lagi makan gitu. Gak lama maghrib, kawan-kawan maghrib. Nah suaminya bilang, yuk kita sholat maghrib berjamaah gitu kan. Istrinya bilang, kamu duluan deh, aku makan dulu gitu. Kan dia udah lemes kan waktu dia datang dari tadi belum makan. Ya suaminya ngambil wudhu terus sholatlah di atas. Sholat di atas tuh. Dia makan nih. Pas lagi makan, lah kan sholat maghrib kan 3 rakaat ya kawan-kawan ya. Nah pas bacaan surat Al-Fatihah itu yang terakhir gitu ya, ada yang nyautin kawan-kawan, amin gitu, tapi suara perempuan. Nah si Mbak Ita kan lagi makan ya, pas lagi makan gini denger amin. Hah? Mbak Ita melongo, siapa yang nyautin amin? Suami gue baca Al-Fatihah gitu. Waduh, kok ada itu? Wah, tungguin kata dia. Ini rakaat terakhir nih, rakaat ketiga kata Mbak Ita. Tungguin lagi coba suamiku kan baca lagi nih katanya Al-Fatihah. Dibaca tuh Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah, ada lagi yang nyautin kan. Amin gitu. Mbak Ita langsung, hah? Siapa lagi tuh yang nyautin amin gitu kan. Dia ketakutan. Kok ada yang nyautin gitu kan. Mbak Ita langsung buru-buru ke kamar mandi cuci tangan kan tuh, dia ke wastafel cuci tangan, langsung lari ke atas. Kan suaminya udah selesai dong. Tadi kan rakaat terakhir, rakaat 3. Suaminya selesai, dia lihat. Suaminya udah selesai. Suaminya melongo, kenapa gitu? Kenapa yang? Tadi siapa yang nyautin kamu? Katanya amin. Kamu denger nggak? Enggak, kata suaminya. Emang ada yang nyautin amin? Ada, katanya gitu. Enggak ada, kamu ini dari tadi aneh, kata suaminya gitu. Enggak, aku denger banget tadi amin gitu, katanya Mbak Ita. Serius. Udah kamu tuh lapar, udah sholat dulu sono, kata suaminya. Tapi kamu tungguin ya, aku lagi sholat, kata istrinya gitu kan, kata Mbak Ita nih. Mbak Ita gak mau ditinggal karena dia denger amin itu kan, jadi takut dong.
ditinggal ya. Ya udah deh, aku tungguin, aku di tempat tidur katanya gitu. Tempat tidur lah tuh, suaminya sambil main handphone, istrinya sholat. Udah rokaat terakhir nih kawan-kawan, udah rokaat 3. Ada yang ngetok pintu di bawah. Nah suaminya kan harus turun dong ke bawah kan, Mbak Ita sendirian di atas. Tuh sholat tuh kayaknya nggak husuk dia itu, karena dia ngerasa jadi sampingnya dia kan tempat tidur. Dia ngerasa di tempat tidur itu tuh ada sesuatu, ada orang gitu di tempat tidur itu, karena tempat tidur itu bunyi kawan-kawan, cit 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 gitu-gitu. Nah Mbak Ita tuh nggak berani gitu, jadinya nggak berani nengok itu kan. Pas udah saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu-gitu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tuh sambil merem karena dia takut gitu, nggak berani menengok kanan. Udah di depannya juga ada meja rias gede. Kalau dia lihat ke meja rias otomatis kelihatan semua kan, kaca kata dia. Udah dia diem aja. Aduh, dia nunduk. Gak lama suaminya naik ke atas. Yang katanya, itu penjaga villa bilang katanya, lampu yang depan agak mati katanya. Kamu lihat nggak tuh katanya udah dinyalain, coba kurang terang nggak? Lah Mbak Ita langsung kabur ya ke bawah bubuh tanpa buka mukena. Dia mana. Oh iya itu tuh udah terang kata Mbak Ita. Kamu ngapain ke bawah pakai mukena begitu kata suaminya. Enggak berani buka dia di atas. Kata Mbak Ita, enggak kenapa-napa. Ya aneh banget kamu katanya gitu. Ya udah akhirnya kan Mbak Ita tidurlah malam itu karena suaminya juga tidur nih. Ketidur bangun jam 2 pagi Mbak Ita ini. Dia nih pengen minum nih kawan-kawan nih. Aduh gue haus banget dah, pengen minum pikiran dia. Baru dia mau turun tangga, 2 anak tangga itu dia turun, udah suara nangis. Cewek gitu ya, suara nangis. Lah Mbak Ita naik lagi langsung ke atas. Gak jadi kata dia, kayaknya gak jadi minum nih. Tapi haus banget. Dia bangunin lah suaminya. Suaminya gak bangun-bangun. Kayak orang pingsan, tidur udah dikoyak-koyak, udah di itu gak bangun juga. Mbak Ita panik. Waduh, kenapa nih suamiku gitu? Jangan-jangan suamiku pingsan. Ada masalah, diginiin napasnya. Masih bernapas, berarti suamiku pingsan nih kata dia. Dia teleponin tuh semua keluarga. Ya bapaknya dia, ibunya dia, bapak ibunya si suaminya juga. Ya mereka juga panik karena kan gak bangun nih suami sama sekali. Udah disiramin air, diapain gak bangun suaminya tetap. Lah denger Mbak Ita panik gitu, keluarga mereka pun akhirnya datang semua kawan-kawan. Bapak ibu suaminya, bapak ibu Mbak Ita juga datang. Sama kakak laki-lakinya Mbak Ita juga datang juga. Akhirnya udahlah ya, mereka tuh pada datang ngumpul semua. Tuh jam 5:30 pagi tuh ya, ngumpul semua tuh di rumah itu. Nah, gak bangun juga tuh suaminya, tidur aja, gak bangun. Nah, panggil lah itu puskesmas, penjaga villa suruh panggil dokter puskesmas. Datang dokter puskesmas kan, lagi diperiksa-periksa sama dokter puskesmas. Bilang dokter puskesmas, ini mah normal aja, gak ada masalah gitu kata dokter puskesmas. Pas lagi dipegang denyut nadinya, bangun suaminya kayak orang gak bersalah. Ada apa ya semua gitu. Jadi kayak orang tidur aja katanya. Dia ngerasa tuh gak ada masalah sama diri dia. Dia tuh ngerasa tidur aja biasa gitu. Tapi orang-orang semua merasa dia tuh tidur udah kayak apaan tahu, dicepretin air, diapain tuh tetap gak bangun gitu kan. Ya panik kan istrinya, wajar. Emang kenapa aku sampai manggil semua orang tua, semua kenapa pada datang? Ya karena kamu gak bangun-bangun kata Mbak Ita. Aku udah coba bangunin kamu tapi kamu gak bangun-bangun. Akhirnya kamu itu katanya kayak gini. Aku panggilin dokter, aku panggilin orang tua semua. Takutnya kamu kenapa-napa kata Mbak Ita gitu kan. Aduh suaminya, masa sih aku biasanya tidur gak kayak gini loh kata suaminya. Kamu gimana sih gitu kan. Akhirnya ya udah, karena dia udah sadar. Mbak Ita kan dari semalam gak tidur tuh kawan-kawan. Gara-gara suaminya itu kan begitu, dia mikirin jadi gak tidur. Nah mulai 5:30 itu udah mulai ngantuk tuh Mbak Ita. Akhirnya ibunya Mbak Ita bilang, ya udah Tak, nanti kamu tidur aja biar ibu sama ibu gitu di atas gitu kan. Ibunya juga kan dari perjalanan jauh ya dari Jakarta, jadi juga ngantuk juga, capek juga. Nah tidurlah Mbak Ita, blep, udah tidur. Tiba-tiba dia terbangun, semua orang tuh sudah dikeliling dia. Semua orang udah dikeliling dia. Dan kakak laki-lakinya dia tuh udah
benahin semua barang-barang dia yang di villa itu. Contoh apa, baju-bajunya dia semua tuh yang dia bawa ke villa itu udah dikoper-koperin sama kakaknya dia tuh, yang cowok itu ngoper-ngoperin semua barang-barang dia gitu kan. Dan dia juga terbengong, ada apa nih, ada apa, masalah apa, kok semua katanya pada kayak gini. Diem aja ibunya, ya udah pokoknya pulang kata bapaknya. Dan bapaknya itu kayak orang marah-marah sama keluarga dari Mas A. Mas A itu adalah suaminya ya, suaminya Mbak Ita itu. Jadi keluarga dari Mbak Ita ini marah-marah gitu, kesel gitu sama keluarga Mas A. Lah ada masalah apa kata Mbak Ita, mana gue baru nikah, baru bulan madu juga gitu, kok bapaknya sampai kayak gitu kayak marah banget, bener-bener marah gitu. Pokoknya bapaknya itu minta supaya Mbak Ita itu cerai gitu, cerai dari suaminya ini. Nah lu ada apaan gitu kan, Mbak Ita bingung gitu. Aduh kata Mbak Ita, ada apaan sih Ma gitu, ada apaan sih, nanti aja di rumah, ayo udah deh yuk. Pulang akhirnya Mbak Ita, orang tuanya sama kakak laki-lakinya tuh, mereka pulang semua ke Jakarta. Sampai Jakarta Mbak Ita tuh panggil Pak Ustadz yang udah pemuka agama yang biasa istilahnya di daerahnya dia tuh terkenal lah ya. Itu Mbak Ita tuh dilihat katanya ada yang ngikutin apa enggak apa gimana gitu. Akhirnya di situ baru Mbak Ita dijelasin sama ayahnya bahwa Mbak Ita waktu pas tidur itu dia tuh kerasukan kawan-kawan. Dia kerasukan arwah seorang perempuan, sebut aja namanya si R. Nah si R ini katanya sudah dihamili oleh suaminya Mbak Ita yaitu Mas A. Kemudian dia itu bunuh diri. Jadi dia tuh mati bunuh diri gitu loh. Gitu. Jadi udah hamil nih sama Mas A, ditinggalin gitu aja. Terus bunuh diri lah si R ini gitu loh jadinya. Tadinya Mbak Ita nggak percaya, tapi ternyata Mas A ini suaminya si Mbak Ita ini sudah mengakui hal itu. Jadi dia meminta maaf juga sama keluarganya Mbak Ita gitu. Dia udah mengakui kalau dia memang melakukan hal itu gitu loh. Sehingga keluarganya Mbak Ita ini nggak bisa menerima permintaan maaf dari Mas A gitu. Jadi dia udah ngakuin gitu kalau dia tuh emang udah begitulah istilahnya, udah menghamili perempuan lain gitu sebelum menikah sama Mbak Ita. Nah si bapaknya Mbak Ita ini nggak bisa terima gitu, nggak bisa terima sama sekali hal ini. Jadi dia minta untuk Mbak Ita ini sama Mas A ini pisah gitu loh kawan-kawan. Jadi siapa yang menangis itu adalah ya Mbak R ini. Sebenarnya villanya itu yang nggak horor ya kawan-kawan ya. Memang si Mas A ini memang sudah diikuti gitu, diikuti dari sebelum dia itu nyampe ke villa itu. Sebenarnya sih villanya berarti nggak horor. Yang horor ini Mas A-nya nih lebih horor karena udah gara-gara dia juga orang jadi bunuh diri kan. Gitu kawan-kawan ceritanya. Ngeri-ngeri gimana gitu ya nih cowok ya. Oke kawan-kawan, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa video saya berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.